IHSG sempat merah lumayan tadi pagi, tapi hari ini IHSG berhasil ditutup hijau di atas 8.000 ya. Tutup di 8.031,87. Seperti yang kemarin kita bahas juga bahwa hari ini ada peluang IHSG hijau dan iya IHSG hari ini ditutup hijau. Tapi pertanyaannya adalah besok lanjut apa enggak nih? Kita akan bahas berikut saham-saham yang masih bisa dipantau, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas si IHSG-nya dulu ya. IHSG hari ini menguat 1,2%, tutup di 8.031,87. Kemarin hari Jumat, video yang diupload di hari Jumat kemarin, tonton aja. Kita udah bahas kalau IHSG hari Senin ada kemungkinan, atau di pekan depannya, dalam arti di minggu depannya, yaitu ya hari Senin ini nah, ada peluang menguat gitu ya, hijau lah. Ya hari ini ditutup hijau di 8.031, balik lagi ke atas 8 ribuan. Cuman bukan cuman sih, dan yang ngangkat IHSG atau yang ngedorong IHSG naik hari ini itu saham-saham konglus ya, tanda kutip saham-saham konglus. Ya kalau kita lihat DSSA naik 8,9%. Terus saham-sahamnya Pak PP juga naik tuh, brand cuan hijau lah. Saham-saham konglus pada hijau, sedangkan banking pada merah. BCA merah, BRI merah, Bank Mandiri juga merah, Bank Negara juga merah, 4 bank gede, big banks merah. Terus pertanyaannya tadi, apakah besok IHSG masih bisa hijau? Seperti yang kemarin juga dibahas, IHSG ada peluang naik, kemungkinan gini ya, per penutupan hari Jumat sih sebenarnya, dengan tutup di atas 7922 itu, atau 7923 ya, tutup di atas itulah. IHSG ada peluang membal, atau ya membal lah ya, ke 8.100-an gitu. 800, 8.150 gitu. Mudah-mudahan besok masih ada hijau-hijaunya. Jadi buat yang lagi trading uh, lebih enak lah gitu ya. Hari ini juga beberapa saham dikasih cuan tuh, berhasil apa namanya? Tadi yang di spill waktu live trade misalnya, itu ada beberapa yang naik, udah harusnya udah kasih cuan dan bisa exit dalam posisi profit. Tetap buat yang trading jangka pendek, uh, pasang strategi antisipasinya, atau stop loss, trailing stop itu dipasang, take profit juga perlu dipasang. Kalau misalnya ada waktu, pantau nggak apa-apa, karena market belum benar-benar kelihatan enak, dan ini bukan tanda bullish reversal yang lanjut gitu ya, ngegas banget itu enggak, saya enggak ngelihat seperti itu sih. Untuk jangka pendek terutama, lebih yang tanda kutip lebih masuk akal itu ada arah ke 8.100-an, itu ada, mudah-mudahan sih bisa lanjut ya, bisa ke atas 8.200 dan lanjut ke 8.300-an. Dan saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas di segmen Happy Cuan. Ada 3 dulu lah ya, nggak seperti biasa, nggak semua yang dibahas. Yang pertama ada saham EMAS emas. Tadi waktu live trade pagi itu di spill di sini nih, saya ingat saya. Bentar, bukan di sini nih. Nah, di sini di pagi-pagi tadi jam 9.15-an ya, situlah kurang lebih. Naik ke atas 6775. Oke, bagus nih, bisa dibeli gitulah ya. Stop loss di bawah 6650, 6600 gitulah. Kemudian ya sempat naik sampai ke 7700, dan mungkin udah ada yang jualan, happy cuan aja ya. Buat yang udah jualan, buat yang belum jualan atau masih ada barang, pasang trailing stop boleh di 7325, 7375, 7350 nggak apa-apa. Happy cuan intinya si emas. Dan emas dengan tutup di 7400 ini bagus, karena dari strukturnya ya, ini pullback terakhir waktu naik kemarin diambil, kemudian naik nembus ke atas 7400, ini high value-nya, berarti ada break structure dibentuk dan lanjut uptrend gitulah.
Next, buat yang belum punya barang mungkin coba tungguin dulu ya, tungguin di 6700, 6700-an lah. Ya, habis cuan emas. Next, bull. Bull tadi pagi juga dibahas di sini nih. Waktu live trade pagi, waktu naik ke atas 384 buat fast trade ya. Dan sempat naik sampai ke 406, harusnya udah lumayan, udah ada kasih cuan, dan maksudnya udah ada cuan yang udah bisa diambil. Seenggak-enggaknya waktu tadi turun, ini kan ada inside bar kemudian turun buat 396 ya. Jadi poinnya sih happy cuan bullnya. Buat yang belum punya barang juga ini masih ada cuan. Dan boleh pasang trailing stop di 396 buat yang masih ada barang barang tadi pagi kemudian masih ada sampai market tutup gitu ya. Intinya happy cuan full. Kemudian yang berikutnya ada Archie sama emiten emas, dan pelayaran tadi sih lumayan lah ya. Emiten emas sih lumayan. Archie tadi juga di spill waktu live pagi. Nah, ini nembus ke atas 1660, boleh dibeli gitulah ceritanya ya. Kemudian juga tadi sempat naik sampai ke 1695, setidaknya udah ada cuan yang bisa diambil, atau masih ada barang sampai market tutup ya. Ini kan tutup di 1690, berarti masih ada cuan ya, masih ada cuannya. Buat yang masih ada barang, pasang trailing stopnya di 1670. Jadi kalau misalnya kejual di 1670 pun masih ada cuan minimal PEP lah ya. Happy cuan artinya. Kemudian kita bahas stok IDs kemarin ada 3. Yang pertama Bank Negara. Bank Negara sih strateginya sama ya kayak yang kemarin, beli gitu, stop lossnya di bawah 4370 dan targetnya kita incar 5100-an. Masih aman disimpan buat yang udah punya barang. Yang belum punya dan minat pengen beli BBNI, boleh sih, selama nggak ke bawah 4370 masih aman lah. Next ada Cimori. Sayangnya nggak dijemput ini. Bahkan 5375-nya nggak ditowel lagi ya. Dia malah lanjut ngegas 5200-nya nggak dijemput. Tadi langsung gas, sebenarnya sih bisa dimanfaatin buat fast trade, tapi ya udahlah. Buat yang masih ada antrian di 5200, mau dihapus dulu nggak apa-apa. Sebenarnya sih meskipun sebenarnya di standby kan dulu juga oke-oke aja, tapi ya dihapus dulu nggak apa-apa. Incer 5500-nya dulu. Kalau membal dari area itu setelah dia ngetes 5500 lagi ya, itu boleh dibeli. Kalau dibablas ke bawah ya tunggu 5200 dan 5050 gitu ya. Next ada TPIA, ini juga belum disamperin, masih di dalam range inside bar yang sama ya. Jadi mau ngantri di 6275 dulu nggak masalah, kecuali dalam waktu dekat ke depan nembus ke atas 7250, boleh ngikut atau boleh dibeli buat ya faster dulu atau ngikut swingnya dulu, siapa tahu ngegas ke 7800 kan lumayan ya. Kemudian kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Pertama Toba. Oke, si Toba. Si Toba ini 580 ini. Udah towel sih. Cuman sinyal reboundnya belum belum serak aja saya. Maksudnya itu. Saya pribadi lebih pilih Toba ke atas 740 dulu lah, karena kan ini jelas downtrend ya. Strukturnya jelas udah nggak uptrend eksternalnya. Setelah dia breakdown 955 itu breakdown, ini uptrendnya udah selesai. Apalagi ini ada swing naik yang nembus 940 kemudian nge-breakdown 680-nya. Jadi ya ada break structure, ada tanda kalau dia lanjut downtrend. Tapi kalau dia naik lagi, si Tobanya naik lagi ke atas 740, ada peluang retracement lebih atau reboundnya lebih tinggi gitulah, kurang lebih, atau ada peluang lagi ngetes area 800-an, 810, 800 sampai 820 itulah ya. Dan selama dia nggak naik tutup di atas 975, maka downtrendnya belum selesai gitu sih.
Jadi sementara ini masukin list dulu boleh, kalau misalnya udah kebeli atau pengen banget beli, pokoknya besok saya harus beli Toba misalnya kayak gitu ya. Ya pasang aja stop loss di 575 atau 570. Selesai udah gitu doang. Mudah-mudahan cukup menjawab. Next, SCMA. Si SCMA sebenarnya ini ada setup tapi untuk jangka pendek ya setupnya ya. Ya belinya di 252 lah. Cuma stop lossnya lebar, saya nggak gitu suka. Karena stop loss di bawah 200 dengan target 300. Jadi bahkan potensi rewardnya itu kurang dari satu kali potensi satu kali risikonya satu, potensi rewardnya kurang dari satu gitu loh maksudnya. Jadi saya pilih, kalau misalnya beli, saya pilih ya nge-swing ke 220 gitu, nah itu mendingan lah. 220 pun ya stop loss di bawah 200, lebih dari 10%, beli di 220 juga kan berarti stop loss di 200 aja 20 perak 10 persenan ya. Ini stop lossnya berarti kalau di bawah 200 ya di 199 kan. Itulah kira-kira ya. Next, ada coin. Oke, coin ini juga sebentar. Oh, oke. Breakdown 2100, ada peluang terkoreksi lebih dalam. Udah disamperin sih ya. Tunggu sinyal reboundnya dulu aja lah. Berarti ini naik ke atas 2240 sih seru ini si coin. Karena kalau dia naik ke atas 2240 ya, ini kan anggap aja downtrend ya dari puncak Desember sampai 22 sampai harga sekarang lah. Begitu naik ke atas 2240, downtrend minornya selesai dan ada peluang rebound lebih tinggi gitu. Syukur-syukur sekalian nge-breakout 2400-an, bisa incer kira-kira 3000 lagi gitu. Ya, udah ada bullish divergence, mudah-mudahan lanjut nge-breakout 2240, neckline-nya sini bullish divergence terakhirnya. Next ada Cleo. Kalau si Cleo belum ada tanda-tanda bullish reversal yang enak sih. Areanya menarik tapi belum ada belum ada sinyal beli yang enak aja gitu. Tonton dulu deh ya. Sementara kalau untuk jangka pendek ada sih setup, untuk jangka pendek ada stop lossnya ya kalau tutupannya itu di bawah 384 gitu. Jadi kalau misalnya beli sekarang nih, stop loss terus ternyata nggak lanjut naik, tutup di 382 atau 380, berarti gagal kena cut loss. Nggak terlalu gede sih, cuman saya nggak bisa bilang ini win rate-nya tinggi juga gitu ya, karena target ke atasnya juga nggak jauh, paling 420 dulu gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Next ada SMDR. SMDR hari ini hijau. Ini juga menarik karena sebenarnya yang menarik itu beberapa waktu yang lalu di bulan Januari ya, tanggal 29, waktu market lagi mode panik itu, area yang disamperin tuh bagus. Nah, ini area beli yang oke sekali. Jos disamperin pas terus membal lagi ya. Kemudian sekarang kalau misalnya lagi ada barang, pasang trailing stop, mudah-mudahan nggak lagi nyangkut ya. Gampang ini kalau misalnya lagi ada barang, pasang trailing stopnya cukup sebawah-bawahnya di 340 atau 354 gitu ya. Tapi kalau misalnya belum punya barang terus pengen beli, saya lebih pilih dia stay di atas 380 dulu kali sih. Ini nge-swing ke atas 380 dulu, stay di atas itu lebih menarik sepertinya dan memperbesar peluang untuk ke 420 440 lagi. Itu ya kira-kira. Next 420 430 lagi lah, 430-an lah ya. Next ada MIDI rebound. Nah, kalau ini ada dominant break sih setupnya. Ada setup, ada dominant break, cuman target TP1 sih
aturan ini udah samperin. Nah, pas hari ini nyamperin target TP1 di 336. Jadi kalau misalnya belum ada barang, sorry, buat yang udah punya barang dulu lah. Ini kan membal nih. Ini saman harganya membal. Oke, kita coba lihat. Area reboundnya cakep sekali ya. Kan rebound nih ya. Reboundnya kalau kita perhatiin dari area bawah, kemudian perjalanan harga rebound waktu dari lowest Januari sampai sekarang ini udah ada zigzag higher high dan higher low yang kebentuk ya. Terakhir hari ini bikin higher high. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya udah ada barang dan mudah-mudahan floating profit, trailing stop atau stop loss pasang di 314. Buat yang belum punya barang, stop loss 314 atau pakai pakai level-level yang ada di garis Fibo inilah 306, 296 dan 286 untuk area beli. Stop loss kalau turun dan tutupnya di bawah 278 dan target TP1 tetap di 336 lagi ya. Target TP2 di 372. Saya lebih berharap ini koreksinya nanti kalau misalnya MIDI dalam waktu dekat ke depan ini ada turun-turun, berhenti di sekitar 326, 324, 320-an terus membal. Nah, kalau membal dari area situ boleh dibeli dengan stop loss di 314 dan incer area target TP2. Karena ini kalau kita zoom out atau geser ke time frame yang lebih gede, membal dari area bawah ya, support lumayan, supportnya dan ada peluang dia ke sini nih, siapa tahu lancar ke 380-an. Jadi kan paling nggak incer target TP2 di 370, 372 masih nggak muluk-muluk ya gitu. Cuman itu ya kalau membal dari 320-an ya, 324 itu. Kalau misalnya besok pokoknya pengen beli MIDI, ya sama stop lossnya 314 juga. Buat yang udah punya barang atau pengen banget beli MIDI besok di any price gitu ya, harga berapapun ya stop lossnya 314 juga. Itulah. Next kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 10 Februari 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham pertama DMR nih. ADMR membal nih. Areanya sih menarik ya. Area yang menarik udah dibahas beberapa kali kalau areanya ini. Membal dan ada peluang ngetes atau balik lagi ke 1800 sampai 2000 range-nya. Ya 1920 sampai 2000 lah ya. Mudah-mudahan sih bisa nyampe sana dengan lancar. Dan hari ini masih inside bar, masih berada di dalam range candle kemarin. Cuman buat yang udah minat banget beli ADMR, boleh dibeli di 1795 boleh, mau ngantri 1760 juga boleh. Stop loss-nya ya 1685 berarti atau lebih bawah dikit. Di bawah 1690 lah stop loss-nya. Gitu ya. Target kita incer area 1920 sampai 2010. Kemudian berikutnya ada beef. Nah, beef, satu hal yang menarik di sini adalah ini ada dominant break yang kebentuk ya. Kemudian ternyata 2 hari yang lalu, hari Kamis berarti. Hari Kamis dia udah naik ke atas 314. Berarti downtrend minornya selesai. Dan kemarin dan hari ini sebenarnya udah nyamperin area beli tuh. Hari ini 264 level entry disamperin, level pre-entry di 280 dan hari ini tutup di 280. Jadi buat yang minat beli beef langsung beli di 280 boleh atau bagi 280 dan 264 ya. Stop loss kalau turun dan tutupnya di bawah 248. Target TP1 di 354, 356, 350-an lah. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Buat yang udah punya barang, hold dulu aja nggak apa-apa, nggak usah nambah dulu, nggak masalah. Selama nggak turun dan tutup di bawah 384 masih aman. Next, yang ketiga ada bull. Kalau tadi kita bahas di segmen happy cuan karena udah kasih cuan tadi pagi. Dan hari ini tutup di 400 ya, higher low masih di dalam range inside bar sih ini. Cuman ya ini ada ada sinyal POW lah di sini ya. Areanya menarik. Jadi buat yang minat beli bull yang belum punya barang aja ya,
dan minat beli, ngantri 392 nggak masalah. Stop lossnya di bawah 358 ya. Jadi kalau turun apalagi tutup di 356 atau lebih bawah, berarti gagal. Tungguin lagi di bawahnya aja gitu ya. Targetnya kita incer nggak muluk-muluk dulu ya, 460-an dulu lah, 468, 470 gitu ya. Karena ya kalau kita geser ke weekly, ini kemarin turunnya cukup kenceng, tapi volumenya ternyata nggak lebih gede dari kemarin, bahkan nggak lebih gede dari rata-rata 20 pekan terakhir. Mudah-mudahan sih ini berhasil membal ya. Gitulah kira-kira. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.